Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Engkau ya Tuhan yang menyertai sepanjang hari ini ya Tuhan aktivitas kami. Dan kiranya sebelum kami mengawali itu semua ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan sertai kami di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan renungan kami pada hari ini ya Tuhan, membawa pengertian dan juga kekuatan bagi setiap aktivitas kami pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 10. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Musa menyerahkan jabatannya kepada Yosua, Musa diingatkan kembali tentang bagaimana loyalitasnya sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai umat Israel kepada Tuhan. Musa kembali mengingatkan tentang peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Gunung Horeb adalah gunung di mana Musa menerima 10 hukum Taurat. Dan di sanalah Musa dan seluruh umat Israel berada di sekitar itu untuk menanti-nantikan Musa turun dan membawa 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Nah, peristiwa itu jugalah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan aturan hidup umat Allah. Bagaimana mereka harus hidup dengan sesama, dan juga bagaimana mereka harus hidup di hadapan Allah. Nah, itu juga yang selalu diajarkan. Bagaimana mereka akan selalu mengajarkan itu kepada seluruh keluarga mereka, kepada anak cucu mereka, supaya terus diwariskan tentang aturan-aturan hidup di dalam Tuhan. Nah, inilah yang mengingatkan kembali Musa, agar hubungan mereka dengan Tuhan tidak terputus ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan ini kembali diingatkan supaya mereka ingat bahwa mereka harus mendengarkan perkataan Tuhan supaya mereka mampu untuk hidup di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sebab banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Dan disinilah kita melihat, seandainya umat Israel atau umat Tuhan itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, bisa saja mereka tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian. Sebab karena Tuhanlah mereka boleh sampai kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Oleh karena itu umat pilihan Tuhan tidak boleh lupa dengan apa yang Tuhan katakan. Umat Tuhan tidak boleh lalai untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Maka itu selalu diwariskan terus-menerus oleh umat Israel kepada anak cucu mereka. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan bagaimana itu semua pengajaran mereka dibuat oleh Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Dan itu yang menyebabkan anak-anak mereka, keturunan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, pengertian takut akan Tuhan di sini bukanlah pengertian takut yang kita maksudkan secara harfiah. Tapi di sini pengertian takut kepada Tuhan adalah lebih kepada sikap yang hormat, taat, tunduk, patuh kepada aturan-aturan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan di sini supaya mengajarkan itu juga kepada anak-anak mereka, supaya keturunan itu mampu juga untuk meneruskan tentang mereka sebagai generasi umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dalam kehidupan kita saat ini? Zaman yang semakin maju, justru banyak juga dari antara kita orang percaya, orang Kristen yang tidak lagi menjaga di dalam hal ini, mewarisi iman kepada anak cucu dengan cara mengajarkan itu kepada anak cucu. Bahkan yang belakangan ini yang terjadi adalah keluarga sebagai basis kegiatan pewarisan iman Kristen. Justru banyak orang Kristen saat ini kurang menganggap pengajaran di tengah-tengah keluarga itu tentang iman Kristen menjadi hal yang sangat penting. Dan ini bisa terlihat bagaimana juga katekisasi sidi di tengah-tengah gereja hanya terjadi begitu saja, seolah-olah tidak mendapatkan dukungan dari orang tua sepenuhnya. Banyak orang tua yang lebih mengendaki anaknya boleh cepat-cepat untuk naik sidi. Kalau bisa instan, kenapa harus lama-lama 1 tahun? Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Bukan soal cepat dan lambat, tapi bagaimana firman Tuhan itu harus kita warisi. Benar-benar mereka mengerti supaya mereka boleh bertumbuh di dalam dasar yang benar. Dan disinilah yang sering terjadi. Bagaimana orang tua juga di dalam keluarga adalah yang sangat berperan penting terhadap pembentukan karakter dan pewarisan iman Kristen kepada anak-anak. Dan di sini juga lah dorongan orang tua sangat penting untuk mengajarkan itu pagi, siang, dan malam di rumah. Dan entah apapun yang kita pergunakan metode kita, yang jelas firman Tuhan harus sampai kepada mereka, supaya mereka juga boleh mengimani dan juga boleh mengenal Tuhan yang disembah oleh orang tua. Dan juga secara iman Kristen mereka juga boleh mendapatkan pengajaran dari gereja atau dari para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja tersebut. Nah, disinilah peranan kita sebagai keluarga untuk memperkenalkan Tuhan, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Maka baiklah, kita sebagai keluarga Kristen hendaknya kita berdiri berkumpul di hadapan Allah dan mendorong seluruh anak-anak kita untuk mewarisi iman yang kita imani, sebagaimana kita sebagai orang Kristen mewarisi iman di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga yang harus kita bagikan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga memperoleh keselamatan, supaya mereka juga memperoleh kebebasan di dalam iman dan kebebasan dari perbudakan dosa. Dan inilah yang akan menjadi tolak ukur kita sebagai orang percaya, harus mewariskan iman itu kepada anak-anak kita. Maka kita harus dorong mereka untuk terus belajar dan terus menghormati akan firman Tuhan dan juga para hamba-hambanya yang melayani di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dampak dari itu semua adalah maka anak-anak orang percaya akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan adalah anak-anak yang taat akan pengajaran Tuhan dan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu terjadi hanya jika kita memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya mengajarkan iman Kristen di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan atas segala kasih setianya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami telah dikuatkan bahwa ternyata begitu penting kami untuk menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami di sana ya Tuhan tunduk dan taat untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh membimbing kami di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami, sehingga itu juga boleh menjadi pembelajaran dan pelajaran bagi anak-anak kami, supaya mereka mewarisi pengenalan akan aturan-aturan Tuhan di dalam hidup mereka,
supaya mereka juga menjadi bagian daripada keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui Musa kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa seorang pemimpin akan selalu mengingatkan bagaimana umatnya boleh menjalankan loyalitas mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan dan sesama, melalui mentaati hukum-hukum yang telah Engkau berikan, melalui hukum Taurat. Dan sampai saat ini ya Tuhan, bagaimana kami membentuk karakter keimanan kami melalui firman-Mu, berasal dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para hamba-hamba-Mu dan juga orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga, dan juga bersama dengan anak-anak dan anak cucu mereka ya Tuhan. Tuhan berkati seluruhnya, agar itu semua Tuhan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan setiap generasi tidak ada yang hilang, dan mereka seluruhnya mewarisi iman kepadamu, sehingga nama-Mu yang dimuliakan dan dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.